Rasulullah SAW menyamakan sifat Fatimah binti Muhammad dengan Maryam binti Imran. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membawakan surah Al-Imran ayat 37, fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa anbata nabatan hasana, dan Tuhannya menerimanya, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Maka falah Zakaria, di bawah penguasaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sebagaimana penuturan Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir, beliau merupakan suami dari bibi Maryam binti Imran. Sebagian yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam ini suami dari saudari perempuan Maryam binti Imran. Namun pendapat pertama yang lebih tepat. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab, ke tempat ibadah Maryam binti Imran ini, kamar khusus untuknya, wajara inda rizqa, dia mendapatkan rezeki. Dan para ulama yang mengatakan yang dimasukkan rezeki sini adalah ilmu dan suhub. Akan tetapi dan para ulama mengatakan makanan, dan pendapat yang kedua ini yang tepat. Qala ya Maryam anna laki hada, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana makanan-makanan ini? Sebagaimana penuturan para beberapa ahli tafsir bahwa makanan yang hanya ada pada saat musim panas itu datang ke Maryam pada saat musim dingin, dan makanan yang hanya ada pada saat musim dingin datang kepada Maryam pada saat musim panas. Dan ini merupakan tanda karunia Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Qalat huwa min indillah. Maryam binti Imran berkata, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa yang Dia kehendaki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah memberikan tafsiran daripada ayat ini, maka Ibnu Katsir membawakan kisah Rasulullah SAW sewaktu dalam keadaan lapar. Disebutkan dalam tafsir beliau bahwa ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, tidak memiliki sedikit pun makanan di rumahnya, lalu beliau mendatangi rumah-rumah istri beliau dan mencari makanan, namun tidak ada pun sedikit pun makanan di rumah istri beliau. Setelah itu ia mengunjungi rumah anaknya Fatimah binti Muhammad dan bertanya, wahai anakku, saya dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan yang bisa saya makan, adakah engkau memiliki makanan? Maka Fatimah binti Muhammad menyaut, tidak ada makanan sedikit pun wahai ayahku. Maka Rasulullah SAW pun bertolak meninggalkan anaknya. Maka tiba-tiba Fatimah binti Muhammad ini mendapat kiriman dari tetangganya 2 buah roti dan sepotong daging. Kemudian Fatimah binti Muhammad ini mengambil sepotong daging ini dan memasukkan ke dalam panci. Kemudian dia berkata pada dirinya, sungguh demi Allah, aku tidak akan memakan makanan ini dan keluargaku sampai Rasulullah SAW yang memakannya. Kemudian dia menyuruh Hasan dan Husain anaknya ini, cucu Rasulullah, untuk memanggil bapaknya, kakek dari Hasan dan Husain. Datanglah Rasulullah SAW. Setelah datang, Fatimah binti Muhammad berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah berjanji tidak akan memakannya sampai mendahulukan engkau, aku dan keluargaku. Maka Rasulullah SAW berkata, segera keluarkan wahai Fatimah, sesungguhnya aku dalam keadaan lapar. Maka dia keluarkanlah panci tersebut. Ketika panci itu dibuka, maka di sini terjadi mukjizat yang luar biasa. Panci itu penuh dengan daging dan roti. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, falamma rahu, ketika Rasulullah melihat panci ini, hamidallah, maka ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata, aina laki hada ya bunayya, dari mana engkau dapatkan ini wahai anakku? Faqalat, maka berkata, ya abati, wahai bapakku, huwa min indillah, ini datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa yang Dia kehendaki dari arah yang tidak disangka-sangka. Fahamidallah, maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa qala alhamdulillahilladzi ja'alaki. Kemudian Rasulullah berkata, Maha suci engkau ya Allah, segala puji engkau ya Allah, yang menjadikan engkau, ya bunayya, wahai anakku, syabihati bi sayyidati nisa'i bani Israel, itu seperti pemimpin wanita-wanita
di Bani Israel. Ini dimasukkan adalah Maryam binti Imran. Apa persamaannya Maryam binti Imran dari ayat yang kita sebutkan tadi di surah Al-Imran ayat 37 dengan kisah ini? Persamaannya perhatikan. Fa inna kanat idza razaqaha Allahu syai'a. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan rezeki kepadanya sesuatu, fasu'ilat anhu qalat. Ketika ditanya dari mana rezeki ini, maka dia menjawab, huwa min indillah, ini datang dari Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah yarzuqu, memberikan rezeki man yasha, siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab, dengan tidak disangka-sangka. Maka saat itu Rasulullah alaihissalam makan bersama putrinya Fatimah, bersama kedua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian dia juga menyuruh memanggil Ali, kemudian menantunya. Kemudian setelah itu dia pun makan bersama ahli bait dengan istri-istri Rasulullah alaihissalam. Setelah makan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh masih tersisa makanan yang dimakan, dan makanan yang tersisa tersebut itu seperti sedia kala, artinya seakan-akan tidak kurang. Kemudian Fatimah binti Muhammad membagi-bagikannya kepada tetangga-tetangganya. Dari ayat dan hadis ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Pertama, segala sesuatu yang kita dapatkan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara persamaan Maryam binti Imran dengan Fatimah binti Muhammad, ketika mendapatkan suatu nikmat, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita perintahkan untuk mengucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika ditanya akan hal tersebut, maka kita ucapkan apa? Huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tatkala kita mendapatkan rezeki motor misalnya, ditanya dari mana motor ini, kau dapatkan, kita mengucapkan huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya ini datang dari Allah. Ini rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan lain, ilmu yang banyak, maka kita mengatakan, ketika ditanya dari mana kau dapatkan ilmu ini, kita mengatakan huwa min indillah, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini persamaan di antara persamaan dua wanita penghuni surga, Maryam binti Imran dan Fatimah binti Muhammad. Kemudian di antara kelebihan Fatimah binti Muhammad adalah dia senantiasa berbagi kepada tetangganya yang membutuhkan. Kemudian di sini keutamaan daripada Maryam binti Imran dan keutamaan Fatimah binti Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka senantiasa kita syukuri dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa min indillah, ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa yang dikehendaki bi ghairi hisab, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sungguh rezeki itu Allah yang mengatur. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang kepada kita tiba-tiba. Semua ini rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita tetap istiqomah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.